Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan jazakumullahu khairan jaza terhadap like, share, and subscribe yang diberikan ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin, dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami terus mengajak kepada kita semua untuk tak henti-hentinya serta tak bosan-bosannya memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Rabb semesta alam yang selalu senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita ibadah ataupun tidak kita ibadah, nikmat itu tetap Allah alirkan pada perjalanan kehidupan kita. Yang jelas, dalam ibadah dan tidak ibadah bagi setiap hamba, ketika dia meninggalkan dunia ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah ia lakukan semasa kontrak hidupnya di dunia yang telah Allah berikan kepadanya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah teladan menarik dari manusia mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barangkali cocok kita jadikan sebagai cermin bagi diri kita untuk mendapatkan pahala dari sisa hidup yang Allah berikan kepada kita. Salah satu contoh yang dapat ditiru dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu senantiasa memiliki sifat lemah lembut dalam hal melakukan beberapa contoh yang langsung dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hal-hal itu. Rasul adalah manusia mulia yang satu ketika diceritakan pekerjaannya itu selalu senantiasa memberi makan orang buta lagi Yahudi. Setiap waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam menghampirinya lantas memberikan dia makan. Terus berganti hari, minggu, bulan, Rasul tetap istiqomah memberikan makan kepada laki-laki buta lagi Yahudi itu. Satu ketika posisi memberikan makan kepada laki-laki buta Yahudi itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun dalam kondisi buta, laki-laki Yahudi itu merasa ada perbedaan. Perbedaannya sangat sekali beliau rasakan, sehingga beliau itu mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan kalimat, ya mungkin bahasa kita gunakan bahasa kita dengan kalimat, sepertinya tangan yang sekarang menyuapin saya makanan tidak seperti tangan yang sebelumnya memberi makan kepada saya. Maka seketika itu Abu Bakar As-Siddiq kemudian merasa sedih karena kalimat orang buta Yahudi itu mengingatkan beliau kepada sosok Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia mulia. Maka dia katakan kepada orang buta lagi Yahudi itu,
Dia sampaikan bahwa sesungguhnya orang yang setiap hari datang menyuapimu, dia itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan dalam kisah ini, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuap laki-laki buta lagi Yahudi itu, dia mengeluarkan kata yang tidak layak dan tidak enak didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap istiqomah melakukan hal itu dengan penuh keikhlasan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tahu bahwa laki-laki buta Yahudi ini tidak paham dan tidak mengerti bagaimana ajaran yang dia sampaikan kepada para sahabatnya di kala itu, dan kepada orang-orang yang memang dia ingin dakwai untuk masuk mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Islam ini. Jadi memeluk agama Islam, kemudian mengikuti syariat-syariat yang diterapkan dalam Islam. Karena dengan akhlak yang mulia itu, sepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, laki-laki buta Yahudi itu pun merasa menyesal, merasa malu, dan diikutsertakan dengan rasa kesedihan yang meluap pada wajahnya. Dan seketika dia mendengar bahwa orang yang biasa menyuap dirinya, dan dalam suapan itu selalu dia kata-katain dengan kata yang tidak bagus, dengan perkataan yang jelek, dengan perkataan yang kasar, namun selalu senantiasa istiqomah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya memberikan makanan. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah yang membuat sang buta lagi Yahudi ini mengikrarkan 2 kalimat syahadat setelah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Saat itu dia pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kisah selanjutnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu suka memerdekakan para budak, baik anak-anak maupun orang besar. Salah satu cerita yang paling populer yang kita kenal yaitu Ummu Aiman dan putranya yang bernama Usamah bin Zaid, yang kemudian menjadi kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini setelah menikah dengan Khadijah, Nabi memerdekakannya, dan ia merupakan orang yang telah merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu masih kecil, sehingga beliau sudah menganggapnya seperti ibu sendiri. Ketulusan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memerdekakan budak dan membantu orang lain dalam kesulitan adalah merupakan sebuah perkara yang perlu kita contohi. Sebab banyak orang di antara kita yang Allah berikan kelebihan, justru mereka menikmatinya sendiri. Mereka tidak berusaha melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya positif untuk memberikan pengajaran kepada orang lain bahwa sesungguhnya dalam menjalani kehidupan kita harus saling support, kita harus saling tolong menolong agar kehidupan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah manusia yang sebelum ajal datang menjemput kita dengan potensi mengedepankan akhlak yang mulia dalam berbagai aspek di kehidupan kita ini. Semoga inspirasi ini
memberikan manfaat kepada kita dan dijadikan sebagai ibrah, pelajaran untuk kita praktek dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.